Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Agustin, NPM 50 289, kelas 2B Prodi PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan tentang yang pertama, membangun disiplin kelas berbasis karakter, sedangkan yang kedua membangun interaksi kelas berbasis karakter, dan yang ketiga membangun strategi atau kerjasama kelas berbasis karakter. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu tentang membangun disiplin kelas berbasis karakter. Dalam membangun disiplin kelas, dibutuhkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Mereka harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Guru dapat membantu disiplinnya kelas tersebut, atau guru dapat memberi sanksi atau sekadar peringatan pada peserta didik yang melanggar peraturannya. Adapun cara membangun disiplin kelas berbasis karakter. Yang pertama, berbagai agenda, yaitu dasar yang paling penting dalam pembelajaran tersebut bagi siswa bagaimana nantinya Anda akan mengerjakan sehingga tercapainya tujuan pembelajaran tadi. Sedangkan yang kedua, libatkan siswa dalam membentuk aturan. Dengan melibatkan siswa, mereka akan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil. Sedangkan yang ketiga, berbagai rencana dengan orang tua dan menerapkan sebuah perencanaan kedisiplinan. Guru juga bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk melancarkan perencanaan tersebut. Namun yang keempat, gunanya bahasa yang baik. Menggunakan bahasa yang membentuk karakter dalam melibatkan sebuah permasalahan, gunanya bahasa kebaikannya untuk menggerakkan Anda dalam sudut pandang yang positif. Namun yang kelima, membantu siswa belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk siswa. Nah, disinilah tugas guru untuk membimbing siswa untuk belajar dari kesalahan tersebut, memperbaikinya, dan jangan terjebak pada jurang yang sama. Namun yang keenam, membantu para siswa membantu rencana perbuatan perilaku. Ketika terjadinya sebuah pelanggaran dari aturan tersebut, jika tanya untuk yang kedua kali ataupun yang ketiga kalinya, bentuklah siswa untuk membuat rencana perubahan perilaku. Namun yang ketujuh, bahasalah mengapa perilaku itu salah. Ketika seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, janganlah hanya sekadar memberi hukuman. Sedangkan yang kedelapan, berperilakulah tanggung jawab kepada anak yang sulit diatur. Ketika menghargai anak yang sulit diatur, pemberian hukuman bukanlah solusi yang baik. Dalam hal ini, yang bisa Anda lakukan adalah dengan memberi tanggung jawab kepada anak tersebut. Adapun beberapa contoh dari disiplin kelas. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan ibadah. Yang ketiga, larangan menyontek. Yang keempat, bekerja dalam kelompok yang berbeda. Yang kelima, membiasakan hadir tepat waktu. Yang keenam, membiasakan mematuhi aturan. Yang ketujuh, mengambil keputusan kelas secara bersama melalui musyawarah ataupun mufakat. Yang kedelapan, pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka. Yang kesembilan, kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Yang kesepuluh, memanjangkan foto presiden, wakil presiden, bendera negara, lambang negara. Yang kesebelas, menggunakan produk perbuatan dalam negeri. Yang ke-12, pelaksanaan tugas PK secara teratur. Yang kedua, membangun interaksi kelas berbasis karakter. Dalam belajar, guru cenderung mengelompokkan siswa dalam interaksi yang berbeda-beda. Golongan siswa yang berkemampuan tinggi ialah siswa yang cerdas, patuh, tertib, rajin, rapi, dan sebagainya. Sedangkan golongan siswa yang berkemampuan rendah ialah mereka yang nilai rendah, bandel, pemberontak, pemalas, dan sebagainya. Adapun contoh dari kedua golongan tersebut ialah cenderung lebih murah senyum, sedangkan yang rendah cenderung berbicara yang lebih keras. Adapun beberapa interaksi pembelajaran yang dapat dilakukan sebagai berikut, ialah interaksi satu arah, di mana guru bertindak sebagai penyampai pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Sedangkan yang kedua, yaitu interaksi dua arah antara siswa dan guru, di mana guru memperoleh balik dari siswa. Sedangkan yang ketiga, interaksi dua arah antara guru dan siswa, di mana guru mendapat balikan
dari siswa. Selain itu, saling berinteraksi. Sedangkan yang keempat, interaksi optimal antara guru, siswa, dan antara siswa. Siswa antara siswa, interaksi edukatif. Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan benar. Sedangkan yang ketiga, membangun strategi kerjasama kelas berbasis karakter. Dalam suatu sekolah pasti ada dinamakan kerjasama. Kerjasama satu sekolah maupun lingkungan sekelas. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam berjalannya interaksi antara peserta didik maupun guru. Jika semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, maka akan tumbuh benih kepedulian antara mereka. Di samping itu, kepedulian akan membentuk karakter peserta didik yang lebih tersimpati dan tanggap dalam lingkungan sekitar. Ada beberapa contoh kerjasama dan kepedulian antara lain. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Sedangkan yang ketiga, saling jika teman kesusahan. Dan yang keempat, tidak saling mengejek-ngejekkan teman. Dan yang terakhir, selalu menghargai pendapat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.